Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak salat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita bertemu lagi dengan perbincangan masalah eksistensi seorang wali. Dan ini Ustadz sudah berkali-kali melakukan hujatan-hujatan terhadap amaliyah NU, dan sekarang temanya adalah tentang wali. Dia walaupun percaya dengan wali, kita pun tidak akan percaya dengan dia, apalagi dia tidak percaya dengan wali. Ini menambah ketidakpercayaan kita terhadap dia yang menyampaikan tentang kewalian itu, karena dia bukan wali, dan yang bisa melihat wali adalah wali. Otoritas yang diberikan Tuhan kepada wali untuk melihat seorang wali. La ya'riful wali illal wali. Kenapa dia tidak percaya dengan wali? Karena guru-gurunya dari Salafi Wahabi itu telah banyak anti dengan para wali yang derajat dan makomnya adalah tinggi. Mereka tidak percaya dengan sufi, mereka tidak percaya dengan ilmu yang berhubungan dengan makomat para wali. Mungkin mereka menghindari dengan kitab-kitab seperti Tazkiratul Aulia, Baqatus Sufiyah, dan lain-lain yang berhubungan dengan para wali. Dia hanya belajar tentang syariat, tetapi belum pada makom torekot, makom hakekot, dan sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan derajat dan makom para wali. Maka wajar kalau dia tidak percaya. Saya ulangi lagi, wajar kalau tidak percaya. Tetapi ketidakpercayaannya itu janganlah sampai dipublikasikan menjadi sebuah insinuasi kebencian. Percaya tidak percaya itu masalah hati. Jangan mempolarisasi orang supaya tidak percaya. Ini sebuah kesalahan yang besar dan kesalahan yang fatal. Kenapa harus saya tanggapi? Karena satu, kalau hanya untuk dirinya, maka dia hanya berbahaya untuk dirinya dan tidak berbahaya untuk umum. Tetapi kalau dia meyakini kemudian menyampaikan ke publik hingga meyakinkan publik tentang keberadaan para wali, kemudian menghujat para wali dan memprovokasi orang supaya tidak suka dengan wali, baik itu cara yang dilakukan oleh wali, baik itu realitas yang dilakukan oleh para wali, yang sebenarnya khariqul adah, nulayani kebiasaan. Artinya tidak sama dengan kebiasaan secara real. Berarti dia artinya melemparkan isu-isu yang negatif kepada para pengikutnya. Dan ini menyebabkan mereka para pengikutnya tidak akan suka dengan para wali. Bukan hanya tidak suka, tapi mengembangkan kebencian-kebencian itu di tempat manapun. Kalau untuk dirinya, saya ulangi lagi, itu haknya. Tetapi ini sudah disampaikan di muka umum. Dia mempertanyakan Sunan Kalijogo, bahwa apakah Sunan Kalijogo itu wali Allah atau wali setan. Artinya bahwa dia meyakini bahwa kalau ada orang yang tidak sama dengan pikirannya, berarti dianggap
dimungkinkan seperti wali setan. Ini penghinaan besar ini. Sunan Kalijaga adalah penyebar Islam. Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah. Kita bisa mengetahui dari cerita para wali. Yang kedua, kenapa juga harus saya lawan? Adalah Allah menyampaikan hadis qudsi yang isinya adalah man adali waliyan faqad adzantuhu fil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali saya. Memusuhi wali itu artinya memusuhi para kekasih Allah. Faqad adzantuhu fil harbi, maka saya akan mengumumkan untuk memeranginya. Allah saja akan memerangi orang-orang yang memusuhi para wali dengan narasi apapun. Apakah dengan narasi keraguan atau tidak? Apalagi kita. Kita harus melawan. Kita harus menjawab. Kita harus menetralisir kebencian-kebencian ini. Sehingga tidak menjadi sebuah sambungan-sambungan estafet yang menjadi keyakinan bagi generasi kita. Semoga Allah memberikan kecintaan kita terhadap para nabi-nabi Allah dan para wali-wali Allah, karena mereka, para wali Allah adalah orang-orang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, kita akan mencintai orang-orang soleh, sehingga kita nanti akan ditempatkan di surga bersama orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.